Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisidarwati, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit UMY Angkatan 21 kelas 21D akan mempresentasikan review artikel dengan topik Fundamental of Cancer Treatment Service Design, Guideline Considering the Healing Environment Concept, terindeks Jurnal Emerald Insect Q1 SCR 097. Latar belakang membahas tentang desain layanan pengobatan kanker dengan konteks kesehatan masyarakat karena prevalensi kanker yang tinggi. Kurang lebih 19 juta kasus baru tiap tahunnya, di mana kemajuan besar dalam pengobatan kanker, studi tentang arsitektur kesehatan belum berkembang seiring ilmu kedokteran. Fasilitas kesehatan harus dibangun untuk mendukung pengalaman pasien secara keseluruhan, karena lingkungan fisik pasien kanker mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat pedoman desain untuk layanan pengobatan kanker sesuai dengan gagasan penyembuhan kanker. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, di mana desain yang mendukung penyediaan perawatan kanker yang efektif dan berkualitas tinggi. Kedua, mempertimbangkan pengalaman pasien, keluarga, dan karyawan kesehatan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Mendukung konsep lingkungan penyembuhan, fasilitas pengobatan kanker dengan mempertimbangkan konsep lingkungan penyembuhan untuk menciptakan lingkungan yang meningkatkan kesejahteraan pasien. Yang keempat, mendukung arsitek kesehatan, di mana memberikan arahan dan panduan kepada para arsitek kesehatan dalam merencanakan dan membangun fasilitas pengobatan kanker yang berfokus pada pengguna dan aplikasi modern. Metode penelitian ini memakai beberapa langkah, di antaranya satu adalah analisa legislatif, di mana fokus pada peraturan dan regulasi dari 5 negara, Australia, Kanada, Inggris, Serikat, dan Turki. Fokus dari analisa adalah pada layanan perawatan inap, kemoterapi, dan onkologi radiasi. Yang kedua, kajian pustaka, di mana menyelidiki penelitian yang berkaitan dengan konsep lingkungan penyembuhan untuk memasukkan konsep ini ke dalam pedoman desain yang diusulkan. Ketiga, kriteria dari analisa baru, di mana serangkaian kriteria analisa baru dibuat berdasarkan data yang telah disaring. Tema-tema dari analisa baru adalah konsep penyembuhan lingkungan serta kategori inspeksi dari regulasi yang telah dipilih. Keempat, pengembangan panduan desain, di mana mengembangkan panduan desain komprehensif untuk fasilitas pengobatan kanker dengan menggunakan data dari hasil analis dan kriteria baru tersebut. Hasil dari pembahasan penelitian ini tentang prinsip desain yang diusulkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pengobatan kanker, di mana yang didasarkan pada konsep lingkungan penyembuhan. Beberapa hal yang menjadi pembahasan adalah pertama, satu, prinsip penempatan dan fungsi, bahwa pengaturan ruangan dan hubungan fungsi internal sangat penting untuk efisiensi operasional dan kenyamanan pengguna, baik dari cara area klinis maupun non-klinis yang terorganisir secara fungsional. Kedua, dari kualitas lingkungan fisik, pengalaman pasien sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang mendukung, seperti dari pencahayaan alami, ventilasi, dan akses keluar. Ketiga, interaksi sosial dan privasi, di mana menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial dan memberikan privasi bagi pasien dan keluarga sangat penting, karena ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 5. Dari desain lanskap dan ruang luar, bahwa memiliki area hijau yang memadai adalah bagian penting dari desain. Disarankan agar luas area hijau setidaknya sebanding dengan luas bangunan, dapat berfungsi sebagai tempat terapi dengan pengalaman pasien yang menyenangkan. 5. Kesesuaian dengan konsep lingkungan penyembuhan. Meskipun banyak regulasi yang ada saat ini, referensi terhadap konsep lingkungan penyembuhan dalam peraturan sangat terbatas dan seringkali terlalu abstrak. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan dari pembahasan bahwa pendekatan desain yang lebih berbasis bukti diperlukan saat membangun fasilitas kesehatan untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pengguna dalam konteks perawatan kanker.
Hasil yang menarik dari jurnal ini ada beberapa jurnal tentang desain layanan pengobatan kanker adalah sebagai berikut. Satu, integrasi konsep lingkungan penyembuhan, di mana analis menyeluruh tentang berbagai cara konsep lingkungan penyembuhan dapat diterapkan ketika membangun fasilitas kesehatan. Berbeda dengan pendekatan desain tradisional. Pendekatan ini yang menekankan pada desain ruang yang mendukung kesehatan mental dan fisik pasien. Kedua, pendekatan interdisipliner menggabungkan perspektif dari arsitektur, psikologi, dan kesehatan yang menunjukkan betapa kompleks dan pentingnya untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam desain fasilitas pengobatan kanker. Tiga, prinsip desain berbasis bukti. Temuan mendukung pentingnya desain lingkungan dalam pengobatan kanker dan menyarankan prinsip desain yang didasarkan pada bukti empiris. Empat, fokus pada pengalaman pengguna menunjukkan pentingnya membangun fasilitas yang memenuhi kebutuhan medis serta kenyamanan dan kesejahteraan emosional pengguna dengan menekankan pengalaman pasien dan keluarga, menunjukkan pergeseran menuju keperawatan yang lebih manusiawi dan berpusat pada pasien. Rekomendasi praktis untuk arsitek tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan saran praktis untuk arsitek dan perancang fasilitas kesehatan, panduan desain untuk meningkatkan lingkungan layanan kesehatan. Nah, banyak alasan mengapa ruang hijau dan lanskap penting dalam desain rumah sakit. Ini komponen menarik yang menunjukkan perhatian terhadap faktor psikologis lingkungan fisik dan bagaimana lingkungan alam dapat membantu pasien pulih, memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan layanan keperawatan kanker dan arsitektur kesehatan dengan penekanan pada elemen-elemen ini. Bagaimana kalau diterapkan di Indonesia? Dari segi pemahaman konteks lokal, menyesuaikan prinsip desain dengan konteks budaya, sosial, dan lingkungan Indonesia. Misalnya dalam perancangan ruangan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal, preferensi budaya, dan iklim tropis. Selanjutnya, meningkatkan dari segi aksesibilitas. Desain fasilitas pengobatan kanker harus mempertimbangkan lokasi strategis, akses transportasi yang baik, dan area parkir yang memadai, mengingat bahwa daerah di Indonesia menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, ruang hijau dan lanskap sebagai bagian dari desain fasilitas. Di Indonesia, lingkungan hijau dapat memberikan manfaat terapi, pembuatan taman atau ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan bangunan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Keempat, melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan desain fasilitas kesehatan dapat meningkatkan perasaan memiliki fasilitas dan dukungan publik. Dari pendidikan dan pelatihan untuk tenaga medis, pastikan proyek pembangunan ini melibatkan arsitek dan perancang yang memahami tentang prinsip-prinsip desain yang berfokus pada pasien. Dari segi regulasi dan standar kesehatan di Indonesia, harus disesuaikan standar modern yang berbasis bukti, kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan yang tepat. Yang ketujuh, pengalaman emosional dan psikologis pasien selama proses pengobatan dapat melalui area tunggu dan ruang interaksi sosial yang mendukung pertemuan antara pasien dan keluarga pasien mereka. Menerapkan teknologi canggih untuk mendukung perawatan kanker seperti sistem komunikasi digital untuk menjadwalkan kunjungan atau memberitahu pasien tentang proses perawatan mereka. Penting untuk melakukan penelitian dan studi kasus yang relevan di Indonesia selama pertimbangan dan pelaksanaan ini agar prinsip-prinsip desain tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan masalah pelayanan kesehatan yang unik di negara tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari artikel jurnal ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk para peneliti-peneliti di Indonesia, dan semoga panduan ini dapat bermanfaat untuk para arsitek-arsitek di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.